Nah, berbicara ruang sampel, terkadang banyak siswa yang kesulitan menentukan ruang sampel, maka perlu kita latihan, gitu ya. Pak Jeffrey kasih contoh nih, misalkan contoh. Terdapat 3 siswa laki-laki, ya. Terdapat 3 siswa laki-laki dan 4 siswa wanita. Nah, akan dipilih secara acak 2 orang sekaligus. Akan dipilih secara acak 2 orang sekaligus. Nah, pertanyaannya, berapa peluang? Aduh, sebentar. Berapa peluang terpilih 2 wanita? Gitu ya, berapa peluang terpilih 2 wanita? Tentu kita harus identifikasi. Kejadiannya adalah terpilih 2 wanita, ya kan? Terpilih 2 wanita. Maka coba bantu Pak Jeffrey, kita tentukan NA-nya. NA-nya ada yang bisa menentukan nggak NA? 4C2, Pak. 4C2. 2. Oke, karena kita memilih ini ya, ada 4 siswa wanita, dipilih 2. Oke, bagus. Berarti 4, 3 per 2 faktorial, kan begitu ya. Dicoret-coret, hasilnya 6. Oke, sekarang kalau tadi yang menjawab Ardela, silakan teman-teman yang lain. Siapa yang bisa menentukan NS-nya? Dan berikan alasanmu. NS-nya ada 12, bukan Pak? Dari mana 12? Dari hasil perkalian NS yang laki-laki dan NS yang wanita, Pak. Dari hasil perkalian NS laki-laki dan NS wanita. Nah, oke, mulai menarik ini. Ya, ada yang mau menyangga nggak pendapat dari Edward? Saya, Pak. Ardela, oke, silakan Ardela. 7C2 harusnya, Pak. Kenapa tidak sama dengan Edward? Karena kalau soalnya kayak gini mah biasanya kan dari 7 orang diambil 2 gitu, nggak mikirin gendernya. Jadi kalau 3 kali 4 kayak kurang, Pak. Oke, kayak kurang srek gitu ya. Oke. Nah, Edward, betul yang disampaikan oleh Ardela ya, bahwa Pak Jeffrey tambahkan di sini penjelasannya gitu ya. Dalam menyelesaikan soal, kalian harus bisa membedakan antara kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan kejadiannya. Jadi ada kasus khusus, ada kasus umum. Nah, kasus khususnya tadi sudah dijawab, yaitu memilih 2 wanita. Berarti ketika kita memilih 2 wanita, jangan kita pilih di siswa laki-laki juga, ya kan enggak? Betul enggak? Jadi kalau kita memilih wanita jangan dicampur dengan laki-laki, betul enggak? Maka timbullah 4C2. Jadi memilih 2 wanita dari berapa banyak wanita yang ada? Ada 4 di soal. Itu kasus khusus. Nah, ruang sampel itu berbicara kasus umum. Memilih 2 orang dari berapa orang yang ada. Bisa ya, paham ya? Teman-teman yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, jadi kasus umumnya adalah memilih 2 orang. Jadi antara kasus khusus dengan kasus umum itu berada dalam posisi yang sama, yaitu memilih 2 orang. Hanya yang bedanya dari berapa? Kalau kasus khusus dari 4 orang, tapi kalau kasus umum dari 7 orang. Ya, oke.
Berarti kita tulis NS-nya adalah 7C2. Ayo siapa yang cepat? Langsung hasilnya berapa 7C2? 21, Pak. 21 ya. Oke. Pak Jeffrey nggak tulis lagi seperti ini ya. Coba kalian outret di bukunya biar bisa latihan juga. 7C2 sama dengan 21. Sehingga peluang A itu adalah 6/21 atau kalau kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3, 2/7. Ya. Oke. Karena tadi yang bersuara itu baru terlihat baru terdengar suaranya Ardela dan Maximilianus. Mohon jujur, yang lain jika paham boleh raise hand. Saya mau cek dulu. Kalau nggak paham kita bahas ulang nih. Jangan khawatir. Oke, puji Tuhan semua raise hand artinya semua paham. Baik, kita bisa lanjutkan. Ya, itu contoh untuk peluang. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu distribusi peluang binomial. Binomial. Oke. Nah, ini ada 3 komponen dasar. Yang pertama variabel acak. Ya, variabel acak. Ya, berikutnya sebentar saya cas dulu ya. Ini rada. Oke, sebentar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu ada fungsi distribusi kumulatif. Ya, bagaimana, ada pertanyaan? Nggak ada ya, kumulatif. Lalu yang ketiga itu distribusi peluang binomial. Nah, dari 3 pokok materi ini, inilah yang menjadi fokus kita. Kita bahas satu persatu ya. Nah, distribusi acak itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya, saya singkat menjadi VA saja ya, VA. Jadi VA variable acak discrete, dan variabel acak continue. Nah, kalau discrete itu dia dapat dihitung, ya. Jadi ciri khasnya kalau kita ingin mengidentifikasi ini variabel acaknya discrete apa continue ya. Nah, ciri khasnya adalah dapat dihitung. Oke. Kemudian kalau continue tidak dapat dihitung. Walaupun sebenarnya ini istilah dalam terjemahan bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa aslinya itu adalah countable, dan uncountable. Ini bahasa aslinya gitu ya, dari bahasa Inggris. Nah, sebagai contoh misalkan, yang dapat dihitung itu kalau Pak Jeffrey menanyakan berapa banyak bilangan asli ya, berapa banyak bilangan asli antara 1 dan 5. Berarti ada 2 di situ, ada 3, ada 4. Berarti ada 3 bilangan. Ya kan? Nah, itu yang bisa dihitung. Tapi kalau untuk yang tidak bisa dihitung, ya kan? Untuk yang tidak bisa dihitung itu contohnya berapa banyak bilangan real. Kalau tadi kan bilangan asli ya. Nah, kalau ini bilangan real. Berapa banyak bilangan real antara 1
sampai 5. Tentu jawabannya tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Ya. Bilangan real itu apa? Bilangan yang mencakup desimal, bulat, asli pun iya, ya. Kemudian negatif, pecahan gitu ya. Antara 1 dan 2 saja bermiliar-miliaran gitu ya. Jadi tidak bisa dihitung. Nah, itulah definisi variabel discrete dan variabel acak kontinu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Nah, variabel acak itu kita bahas dulu. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama variabel acak. Ya, variabel acak di sini kita bisa contohkan dengan ini. Tadi Pak Jeffrey berikan ilustrasi ya, ada gambar, ada angka. Ya, sebuah uang logam diundi 3 kali. Gitu ya, ceritanya begitu. Nah, diundi 3 kali. Nah, pertama, undian pertama bisa saja kan munculnya gambar atau angka, gitu ya. Nah, undian kedua, nah di alur gambar ini dia bisa muncul gambar angka juga. Ini juga bisa gambar angka. Undian ketiga, di sini bisa muncul gambar angka. Di sini juga gambar angka. Di sini juga gambar angka. Di sini juga bisa gambar angka. Jadi kalau kita list satu persatu ini gambar, gambar, gambar. Kalau yang ini gambar angka-angka. Gambar-gambar angka dulu ya. Gambar-gambar angka. Nah, kalau yang ini gambar angka gambar. Kalau yang ini gambar angka-angka. Kalau yang ini angka gambar-gambar. Kalau yang ini angka gambar angka. Kalau yang ini angka-angka gambar. Nah, yang terakhir angka-angka-angka. Oke? Ya. Sebentar, ada yang masuk atau apa ini? Ada yang bertanya? Oh, toilet. Silakan. Tobias. Oke, baik. 11.07, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang jika pertanyaannya ya dari soal ini saya buat berapa banyak angka yang muncul ya, berapa banyak angka yang muncul. Nah, banyak angka yang muncul ini adalah variabel diskritnya, variabel acak diskritnya. Oke ya. Oke. Nah, ini kan ada 8 kemungkinan ya, 8 kemungkinan. Nah, dari 8 kemungkinan, variabel acak diskritnya ini bisa kita sajikan dalam bentuk X. Kita notasikan dengan X. Jadi X-nya itu bisa saja sama dengan 0, bisa saja sama dengan 1, bisa sama dengan 2, bisa sama dengan 3. Ya. Artinya begini, banyak angka yang muncul itu adalah X-nya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 berarti tidak ada angka yang muncul. Artinya kemungkinannya cuma gambar-gambar-gambar, satu kemungkinan. Kalau X-nya sama dengan 1, artinya banyak angka yang muncul ada sebanyak 1. Mana saja yang sebanyak 1? GGA, GAG, AGG, ya kan? Berarti ada 3 untuk X sama dengan 1. Ya kan? Nah, itu kita dengan mudah tabel. Kita buat dalam bentuk tabel. Ya. Di sini X tadi
diskritnya. Pak Jeffrey buatkan seperti ini. Kalian bisa gunakan penggaris ya biar rapi. Di sini kemungkinannya. Pak, izin ke toilet ya Pak ya. Silakan ya. Di sini Px sama dengan X. X kecilnya angkanya ya. Nah, untuk X-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kemungkinannya cuma GG ya. GG ya gitu ya. GG. Maka peluangnya berapa? Nah, untuk Px sama dengan 0, maka peluangnya adalah 1/8. Karena ada 1 dari 8 kemungkinan, berarti 1/8 peluangnya. Ya. Sedangkan kalau X-nya sama dengan 1, apa saja kemungkinannya? Tadi yang Pak Jeffrey sebutkan. Yang pertama GAG. Apalagi? Selain GAG? GGA. Lalu A, GG. Jadi ada 3 ya. Jadi kalau untuk X sama dengan 1 ada 3. Sehingga peluangnya 3/8. Kalau X sama dengan 2 berarti bisa saja GAA. Ya, AA, AAG. Kemudian AGA. Ya, maka peluang untuk X sama dengan 3, X sama dengan 2, itu juga 3/8. Ya kan? Lalu untuk yang ketiga, nah, yang ketiga untuk X sama dengan 3, berarti angkanya ada 3 gitu ya. Berarti kemungkinannya cuma 1, A. Sehingga peluang untuk X sama dengan 3 itu adalah karena ada 1 berarti 1/8. Nah, ini menarik kalau kita jumlahkan semuanya, misalkan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Hasilnya berapa? Coba kalian jumlahkan. Hasilnya berapa? Oke, ada yang boleh langsung di soundnya Pak Jeffrey nggak cek kolom chat. Berapa? Boleh disuarakan? 1 Pak. Iya, sama dengan 1. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ciri khas peluang variabel acak diskrit. Selalu penjumlahannya hasilnya 1. Ya. Jadi ciri variabel ya. Mau izin ke toilet. Iya, silakan. Kasih Pak. Sama-sama. Jika variabel acak ya itu penjumlahannya dari peluang sama dengan 1. Ciri variabel acak jika jumlah peluang sama dengan 1 gitu ya. Sah. Nah, gitu. Itu ciri variabel acak. Nah, tentu kita harus pahami ya, ini fundamental nih. Peluang itu di antara kisaran 0 sampai 1. Jadi jangan sampai nanti kalau kerjain soal peluangnya Pak saya dapat 2. Wah, berarti itu ada salah hitung itu. Ya, karena peluang itu kisarannya dari 0 sampai 1. Kalau 0 dia mustahil terjadi, kalau 1 dia pasti terjadi. Tetapi rata-rata ya peluang itu di antara ini. Ya, ini mustahil. Mustahil terjadi, kalau ini pasti terjadi. Begitu ya. Nah, itu untuk apa istilahnya? Variabel acak ya. Nah, Pak Jeffrey tentu kalau Pak Jeffrey berbicara banyak dalam kurikulum yang baru itu tidak seperti itu ya. Jadi biar kalian juga memahami dengan konsep yang kalian bangun. Ini hanya pengantar dari saya. Ketua kelasnya di sini Samuel ya. Sam,
Ya, Pak. Bisa WA saya. Bisa, Pak. WA Pak Jeffrey, 1 jam terakhir ini kalian gunakan untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandirinya dari ini apa? Modul yang sudah Pak Jeffrey siapkan ini. Di WA ya Sam ya. Oke, Pak. Samuel. Ada pertanyaan dulu nggak ini penjelasan dari Pak Jeffrey? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, saya ingin kalian nanti, ini ada modul dari Pak Jeffrey. Samuel mana sih? Sam? Sudah belum? Bentar, Pak. Belum tadi kayak. Belum, Pak. Atau saya yang WA kamu deh. Sam. Oh, saya WA Bapak. Sudah Sam. Oh, iya ya. Masuk, Pak. Masuk ya. Nah, Masuk, Pak. ini modulnya bagikan ke teman-teman ya, Sam. Oke, Pak. Nah, di modul ini yang perlu kalian pahami adalah modul pembelajaran abad 21 nih ya. Pembelajaran abad 21 tidak semua dibaca dulu karena 1 jam pelajaran ya 30 menit ya. Yang dipelajari dipahami dalam kelompok. Kelompoknya masih kelompok yang lama ya Sam dan teman-teman. Oke, Pak. Jadi kita ingin mengidentifikasi. Kalau tadi sudah kita tentukan berapakah peluang variabel acak diskrit ya. Nah, ternyata variabel acak ini bisa disajikan dalam bentuk grafik, tabel maupun diagram. Nah, kalian diskusikan seperti apa sekaligus menyajikan begitu ya dalam bentuk mungkin lewat Canva silakan, lewat PowerPoint juga boleh. Ya, penjelasan untuk halaman, fokus saja di halaman 10, sudah dilihat halaman 10? Oke. Sampai halaman 12 di atas rangkuman. Sampai di halaman 12 di atas rangkuman. Ya. Sampai halaman 12. Jadi cuma 2 halaman. Nah, kalian caranya begini kalau belajar itu ya, belajar berkelompok tentu ada hal yang kalian perlu asah keterampilannya. Bagaimana berkomunikasi, kemudian bagaimana mensarikan atau membuat kesimpulan ya dari pemahaman itu. Kalian boleh screenshot modulnya nggak apa-apa, tetapi yang Pak Jeffrey butuhkan adalah bagaimana kalian menceritakan kembali dengan bahasa kalian begitu ya, dengan bahasa kalian apa yang sudah kalian pelajari di halaman 10 dan halaman 11. Boleh gunakan Google Meet ya dalam kelompok tersebut, nanti file rekamannya dikirim ke saya. Begitu. Oke, waktu sudah menunjukkan jam pelajaran ke-7. Silakan membuat presentasi atau diskusi di Google Meet, jangan lupa direkam. Ya, dikumpulkan sebelum pukul 12. Oke, begitu ya. Cukup jelas, teman-teman? Pak boleh minta tambahan waktu nggak Pak? Habisnya upload video tuh agak lama Pak. Nggak usah diupload, itu upload otomatis kalau direkam. Gitu. Nggak perlu kalian upload, nanti sudah di drive otomatis. Yang penting saat meet-nya direkam saja. Begitu ya? Iya Pak. Ya. Jangan panjang-panjang. Pokoknya yang bagian-bagian yang ada di modul kalian screenshot saja, bahasakan kembali begitu. Semua aktif, ya semua bisa kembangkan.
Begitu ya, jelas ya? Maksimalkan. Apakah cukup jelas? Halo, apakah cukup jelas? Pakai Google Meet saja. Ya. Jika sudah, saya persilakan untuk meninggalkan Meet. Terima kasih, selamat siang.